Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, salam jumpa kembali dalam Renungan Inspiratif Minggu Biasa ke-15 berdasarkan Injil Lukas bab 10 ayat 25 sampai 37. Siapakah sesamaku manusia? Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, Cecil Northcote dalam bukunya yang berjudul Keputusan-keputusan terkenal di dalam hidup bercerita tentang seorang Jepang bernama Toyohiko Kagawa. Toyohiko Kagawa adalah seorang yang mempunyai obsesi besar untuk menjadi seorang Kristen, dan kemudian dia memang dipermandikan sebagai seorang Kristen. Setiap kali berdoa, dia selalu mengatakan hal berikut: "Ya Allah, buatlah aku menjadi seperti Kristus." Dalam usaha untuk menjadi seperti Kristus itu, dia memutuskan untuk tinggal di daerah kumuh di pinggiran kota Tokyo dan menolong orang-orang miskin di kota itu, walaupun dia sendiri menderita penyakit TBC. Pada malam pertama, seseorang dengan penyakit menular tidur dengannya. Pada pagi harinya, orang itu meminta baju miliknya. Demikian juga hari-hari berikutnya, sampai Kagawa tidak memiliki apa-apa selain kimono yang digunakannya. Dengan mengenakan kimono tua itu, Kagawa tetap bekerja keras menolong orang-orang yang membutuhkan bantuannya. Sekalipun batuk-batuk hampir sepanjang waktu, dia tetap tekun melakukan pekerjaannya. Sesekali dia berkata kepada orang-orang itu bahwa Allah adalah kasih. Di mana ada kasih, maka di situ ada Allah. Orang-orang miskin yang menghuni wilayah itu seringkali acuh tak acuh terhadap dia. Namun, tidak sedikit juga orang yang mengagumi dia dan menghormatinya. Ketika dia kelihatan sangat letih, teman-temannya itu memikul kembali dia ke pondoknya yang sangat sederhana. Kagawa menghabiskan seluruh hidupnya dengan membantu orang-orang miskin di sebuah wilayah kumuh di pinggiran kota Tokyo. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, dalam Injil hari ini, seorang Farisi bertanya kepada Yesus, "Siapakah sesamaku manusia?" Yesus menjawab pertanyaan itu dengan menceritakan sebuah perumpamaan tentang seorang Samaria yang baik hati. Dalam perumpamaan itu diceritakan bahwa adalah seorang yang sedang dalam perjalanan dari Yerusalem ke Yeriko, dan di tengah jalan dia dirampok. Seorang imam lewat di situ dan melihat orang tergeletak di pinggir jalan itu, namun dia menghindar dengan mengambil sisi lain dari jalan itu dan menjauhi orang yang tergeletak mati itu. Sesudah itu lewat seorang Lewi. Dia pun melakukan hal yang sama, yakni berlalu begitu saja tanpa menunjukkan sedikit pun perhatian terhadap orang yang sekarat itu. Kedua orang itu tidak merasa iba sedikit pun terhadap korban perampokan tersebut. Berbeda dengan orang Samaria, perasaan belas kasihnya kepada orang yang malang itu sungguh sangat luar biasa. Seturut teks yang kita dengar dalam Injil hari ini, hanya itulah yang membedakan ketiganya. Dua orang yang pertama tidak mempunyai perasaan belas kasih, sementara orang Samaria menunjukkan secara luar biasa perhatian dan belas kasih kepada orang yang tergeletak di pinggir jalan itu. Dua orang pertama melihat orang yang menderita itu tetapi lewat begitu saja, sedangkan orang Samaria berhenti dan membantu orang itu. Saudara-saudari terkasih, Kagawa berdoa supaya dia menjadi seperti Kristus. Pada akhir petualangannya dia menulis, Allah berdiam di dalam diri orang yang paling rendah dan hina. Ia duduk di debu bersama para narapidana di penjara-penjara.
Dia berdiri dengan anak-anak yang nakal. Dia berada bersama para pengemis, orang-orang sakit, para penganggur yang tidak mempunyai pekerjaan. Oleh karena itu, siapa saja yang ingin menjumpai Tuhan, dia hendaknya mengunjungi sel-sel penjara atau mengunjungi orang-orang di rumah sakit sebelum dia pergi ke gereja. Sebelum dia membaca kitab suci, hendaknya dia terlebih dahulu menolong orang-orang seperti itu. Saudara-saudari terkasih, pada akhirnya kita akan dihadiri oleh perbuatan-perbuatan kasih sebagaimana telah ditunjukkan oleh Yesus dalam pengadilan yang terakhir. Dengan cerita tentang orang Samaria yang baik hati itu, Yesus mau mengatakan bahwa jika kita mau memperoleh kehidupan yang kekal, maka kita harus pergi keluar sana dan melakukan hal yang serupa. Tuhan memberkati kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.